Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar dulur semua? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas suatu adat budaya yang sudah turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat. Adapun budaya ini bisa ditemukan di berbagai pulau Jawa, baik Jawa Barat ataupun Jawa Timur, atau di berbagai daerah di Indonesia yang masyarakatnya masih memiliki kebudayaan agraris. Adat budaya ini biasanya dilaksanakan setahun sekali. Dan adapun adat budaya ini juga dilaksanakan di tempat-tempat yang dianggap keramat. Penasaran dengan budaya apa ini? Yuk kita ulas bareng-bareng. ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والشهداء والصالحين والسادة الصوفية المحققين وجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها di barriha wa bahriha. Yaps, acara tradisi sedekah bumi. Kalau di kampung saya pribadi, acara adat tradisi sedekah bumi ini biasanya dilaksanakan menjelang masa garap sawah. Masyarakat akan berbondong-bondong ke suatu tempat sembari membawa tumpeng berisi makanan yang nantinya sebagai simbolis dalam acara adat tersebut. Kain tapi yang diikat sebagai pembungkus tumpeng yang dibawa masyarakat ke tempat acara biasanya berisi nasi dan lauk pauk. Masing-masing orang akan membawanya untuk disedekahkan di acara adat tersebut yang nantinya akan dibagi-bagikan oleh panitia untuk dimakan secara bersama-sama. Sedekah bumi adalah acara tradisi turun-temurun yang sudah dilaksanakan oleh warga masyarakat di Desa Tegal Taman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Sedekah bumi merupakan bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas semua karunia-Nya yang sangat besar bagi masyarakat Desa Tegal Taman. La ilaha illallah, la ilaha. Ritual adat acara sedekah bumi berisi bacaan zikir tahlil, solawat dan doa-doa lainnya yang dipimpin oleh pamong desa dan diikuti oleh seluruh elemen masyarakat yang ada. Tawasul dan puji-pujian dikirimkan kepada anbiya dan wali-wali Allah sebagai jalan wasilah turunnya kebaikan untuk masa garap sawah yang akan dimulai. Sedekah bumi memiliki artian simbol penghormatan dan penghargaan kepada alam sebagai karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah yang kita pijak, tanah tempat kita buang kotoran, dan tanah tempat kita menanam berbagai macam tumbuhan patut kita lestarikan dan jaga agar terus berkembang dan dapat dimanfaatkan untuk generasi-generasi selanjutnya. Maka dari itu masyarakat memberikan sedekah kepada bumi. Dan adapun sedekah yang dimaksud ialah kita sama-sama mengingat untuk melestarikan dan menjaga alam kita. Masyarakat berkumpul bersama-sama, berdoa, bermunajat mengharap ridha Allah, memperkuat tali silaturahmi antar sesama masyarakat sehingga keberkahan Allah turun bagi masyarakat tersebut. Mungkin ini langkah awal untuk di musim tanam tahun 2022, walaupun tahun ini akhir, tentunya kita petani harus mulai maning aja kesuwen lah melas. Sebagaimana dalam agama Islam diajarkan dari guru-guru kita sebagai warasatul anbiya, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ismail bin Ibrahim atau biasa dijuluki juga dengan Abu Abdillah Imam Bukhari. Hakikatnya orang yang menyambung silaturahmi itu bukan orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan, akan tetapi ia yang apabila silaturahminya terputus bergegas menyambungnya. Dalam riwayat lain juga yang diriwayatkan oleh istri Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah, juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kekerabatan itu berada di arsy. Ia berkata, siapa yang menyambungku niscaya Allah akan menyambungkannya kepadanya. Dan siapa yang memutusku, maka Allah akan memutuskan darinya.
hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dari itu, dalam acara adat sedekah bumi, masyarakat bersatu padu dalam tali silaturahmi sehingga kebaikan Allah turun kepadanya. Acara adat tradisi sedekah bumi ialah acara adat tahunan yang dilaksanakan masyarakat di Desa Tegal Taman atau di desa-desa lainnya. Acara adat tradisi sedekah bumi ini biasanya dilakukan di tempat-tempat tertentu. Kalau di Desa Tegal Taman, biasanya dilaksanakan di daerah Pohon Lamaran. Allah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Nah, bagi masyarakat Desa Tegal Taman, pasti tidak asing lagi dengan nama Pohon Lamaran, yang konon katanya banyak dikeramatkan oleh beberapa orang. Tapi benar nggak sih kalau pohon lamaran itu memiliki keramat tersendiri? Sampai pada beberapa tahun sebelumnya, ketika di daerah Pohon Lamaran ini dibangun Pertamina, pohon tersebut hendak dipindahkan. Namun sampai saat ini, pohon itu tidak bisa dipindahkan. Bahkan dari beberapa cerita masyarakat tentang pohon lamaran tersebut ketika ingin digusur oleh pihak Pertamina, eskavator dan bulldozer tidak mampu untuk menggalinya. Dan bahkan di kedalaman 1 meter ke bawahnya, tanah menjadi keras sehingga tidak bisa digali. Sehingga para operator pun mengerahkan para bulldozer untuk mendorong pohon tersebut. Namun hebatnya lagi, pohon tersebut tidak tumbang juga oleh kekuatan bulldozer. Sampai singkat cerita, para pihak operator ini menyerah untuk menyingkirkan pohon tersebut, sehingga pohon tersebut diberikan pagar betis melingkari daerah tersebut. Tapi bener nggak sih kalau pohon lamaran itu memiliki keramat? Jika dilihat secara seksama, pohon lamaran memberikan kesan angker dan mistis. Ditambah lagi usia dari pohon tersebut yang sudah sangat tua, serta masyarakat menjadikannya tempat melakukan tradisi adat sedekah bumi, sehingga tidak sedikit yang menganggapnya sakral. Nah, dari beberapa cerita masyarakat yang berhasil kita kumpulkan, pohon lamaran yang ada pada saat ini merupakan pohon tertua yang ada di Desa Tegal Taman. Dan bahkan dari orang yang menceritakan tersebut, sesepuh desa menyebutkan bahwa pohon itu sudah ada sejak zaman kakek buyutnya. Lantas bagaimana pohon ini dijadikan tempat sedekah bumi atau tempat melakukan ritual? Nah, sejarah pohon lamaran sendiri sampai saat ini masih simpang siur. Namun kalau pendapat saya pribadi, pohon lamaran sama halnya seperti pohon pada umumnya, tidak memiliki kekuatan daya upaya, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun pohon lamaran ini dijadikan tempat untuk melakukan ritual sedekah bumi, melainkan karena dulunya ada makam Buyut Zainal. Nah, Buyut Zainal sendiri ialah salah satu masyarakat atau warga yang dihormati di kampung Desa Tegal Taman, sehingga makamnya berada di sekitar pohon tersebut. Namun karena minimnya penerus, sehingga makam tersebut hilang terkikis zaman. Nah, makam Buyut Zainal sendiri diyakini berada di Sabrang Lor di dekat pohon lamaran tersebut. Nah, dari cerita masyarakat sepuh Desa Tegal Taman menyebutkan, Buyut Zainal ini berasal dari Desa Jombang, yaitu desa di kawasan daerah Kabupaten Indramayu. Namun karena minimnya informasi yang didapatkan, sehingga banyak orang tidak mengetahui siapakah Buyut Zainal tersebut. Namun kalau dari beberapa pendapat menyebutkan, Buyut Zainal ialah salah satu orang yang dihormati atau penyebar agama di Desa Tegal Taman. Terkadang disinilah kita mulai menyadari pentingnya mencatat sejarah dan menjaga tradisi adat budaya kita. Karena bisa jadi sejarah yang kita rangkum sekarang bermanfaat untuk orang-orang di generasi berikutnya, meluruskan pemaknaan sejarah dari hal-hal yang dapat membelokkan akidah. Maka dari itu, RVS menyajikan pesan sejarah dan budaya serta tradisi agar dikenal masyarakat dan tidak hilang dimakan zaman. Masyarakat menjadikan makbarohnya ini tempat berkumpul melakukan ritual sedekah bumi, mengingat berziarah kepadanya.
Kalau adapun si pohon lamaran tersebut, itu hanya sebagai penanda bahwa dulunya ada makbaroh Buyut Zainal di tempat tersebut. Tapi entahlah, dengan beberapa orang yang mengkeramatkan bahwa pohon lamaran ini memiliki kekuatan dan daya magis. Kalau kita telusuri lebih dalam lagi, pohon lamaran ini sempat beberapa kali dibikinkan konten tentang konten-konten horor yang beberapa konten kreator membuat ya seperti apa ya yang orang kerasukan itu ya, lalu ditanya A, B, C, dan D. Tapi yang perlu kita ingat di sini, jangan terlalu percaya dengan bangsa-bangsa jin, karena bisa saja bangsa jin ini mengalihkan akidah kita untuk mempercayai cerita-cerita mereka. Segala kekuatan tidak lebih dari kekuatan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dapat disimpulkan, pohon lamaran ini tidak memiliki kekuatan daya apa-apa, melainkan hanya sebagai penanda makom dari makbaronya Mbah Zainal atau Buyut Zainal. Dalam acara sedekah bumi, masyarakat akan datang berbondong-bondong membawa tumpeng yang nantinya akan didoakan bersama-sama perangkat desa dan sesepuh desa. Masyarakat membacakan zikir tahlil di tempat tersebut sebagai ungkapan rasa syukur dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendoakan Buyut Zainal sebagai sesepuh desa Tegal Taman. Nah, di desa Tegal Taman sendiri memiliki beberapa buyut seperti Buyut Zainal, ada Buyut Karsiem, Buyut Tarsiem, ada lagi Buyut Keto dan Buyut Sukra, dan beberapa buyut-buyut lainnya yang diyakini masyarakat sebagai sesepuh orang yang sangat dihormati pada zamannya. Nah, dapat disimpulkan, ada tradisi sedekah bumi ini menuntut manusia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi karunia alam yang besar, mengingatkan manusia untuk merawat alam, mencintai alam, dan memberikan manfaat untuk orang sekitar dengan berbagi makanan, berbagi berkumpul bersama, memperkuat tali silaturahmi. Dan adapun tempat atau acara itu dilaksanakan seperti pohon lamaran yang dilakukan di masyarakat desa Tegal Taman ini ialah sebagai penghormatan kepada Buyut Zainal yang diyakini masyarakat sebagai sesepuh desa. Tidak ada daya kekuatan yang melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jangan pernah meyakini bangsa-bangsa jin yang mengatakan kalau misalnya pohon lamaran ini memiliki daya kekuatan magis atau lain sebagainya. Dan adapun wasilah atau perantara, misalnya ada pengobatan A, B, C, dan Z yang mengatakan pakailah pohon atau dari kayu lamaran ini untuk pengobatan. Itu bukan berarti pohon lamaran ini memiliki kekuatan magis, melainkan hanya wasilah perantara penyembuhan dari penyakit tersebut lewat pohon ini. Jadi keyakinannya atau hakul yakinnya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah-akidah seperti ini jangan sampai dibelokkan dan harus tetap yakin dengan Allah. Segala sesuatu yang ada di bumi Allah ini bisa menjadi wasilah. Contoh, seperti masyarakat yang gemar berziarah. Bukan berarti kita menghormati makam tersebut, melainkan kita menghormati wali Allah yang ada di dalam makam tersebut. Karena salah satu cara agar doa kita cepat diijabah oleh Allah ialah dengan mendatangi wali-walinya, agar kita ikut didoakan oleh wali tersebut, yang mana kita ketahui wali mempunyai kedudukan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya doa kita akan lebih cepat sampai. Sama halnya di kehidupan kita sehari-hari, agar dapat permohonan atau permintaan kita didengar oleh presiden, maka dari itu kita melewati perwakilannya seperti bupati, gubernur, atau menteri-menterinya, yang mana memiliki kedekatan dengan presiden itu sendiri. Maka dari itu jangan sampai salah paham dengan makna ziarah kubur. Karena wali-wali Allah ini ialah orang yang dekat dengan Allah, sehingga ketika doanya diucapkan maka Allah akan mendengarnya, beda dengan kita yang masih berlumuran dosa dan lain sebagainya. Maka bisa dipastikan doa kita sedikit susah untuk naik ke langit. Jadi jangan sampai gagal paham ya. Akidah kita tetap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mempercayai atau melebihkan atau mengkeramatkan benda-benda tersebut atau hal-hal lainnya lah. Karena segala sesuatu itu milik Allah, dan adapun benda yang digunakan itu hanya wasilah sebagai perantara kita kepada Allah atau wasilah lainnya. Untuk masyarakat desa Tegal Taman yang mengetahui asal sejarah Buyut Zainal bisa tulis di kolom komentar atau direct message ke pesan pribadi. Semoga adat dan budaya kita tetap lestari sampai kapanpun dan terjaganya akidah kita dari hal-hal yang dapat membelokkannya. Jadi kita kudu kuat-kuat dalam akidah kita dan tetap memberdayakan adat tradisi budaya yang telah ada di bangsa Indonesia ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله